Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk tema 3 dengan judul peduli terhadap makhluk hidup, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Disimak ya materi berikut ini. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya kerusakan lingkungan. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Simak ya materi berikut ini. Nah, bagian yang pertama yaitu akar. Akar itu apa sih? Akar itu bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Nah, sekarang jenis-jenis akar. Yang pertama yaitu akar serabut. Perhatikan gambar di samping. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu. Contohnya, tumbuhan yang berkeping satu yaitu tanaman padi, lalu tanaman jagung. Yang selanjutnya yaitu akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contohnya tanaman yang berakar tunggang yaitu tanaman mangga, tanaman jambu. Nah, anak-anak, selain akar tunggang dan akar serabut, ada akar lain nih pada tumbuhan tertentu, yaitu coba kalian perhatikan, akar gantung atau nama lainnya akar udara, berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya apa? Tanaman beringin atau pohon beringin. Lalu yang selanjutnya akar napas, yaitu berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya apa? Pohon bakau jenis api-api. Nah, anak-anak, ada lagi nih namanya akar papan atau nama lainnya banir. Berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu. Lalu akar tunjang berfungsi untuk menahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Nah, anak-anak, tadi jenis-jenis akar. Sekarang fungsi akar. Yang pertama apa sih? Yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bagian yang kedua yaitu batang. Bagian tumbuhan ini biasanya berada di atas tanah. Nah, sekarang jenis-jenis batang. Yang pertama yaitu batang berkayu. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Selanjutnya yaitu batang basah dan berongga. Biasanya bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara.
Contohnya apa? Yaitu tanaman bayam, pohon kacang, jagung, lalu bambu. Fungsi batang itu apa sih? Di antaranya yaitu yang pertama menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jadi, tanaman tebu cadangan makanannya itu disimpan di dalam batang. Bagian selanjutnya yaitu daun. Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Lihat ya gambar di samping. Nah, gambar di samping ada yang namanya helai daun, tulang daun, pelepah, tangkai daun. Daun juga ada yang namanya daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Nah, perhatikan ya anak-anak, daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Lihat gambarnya, tulang daun menyirip. Nah, lihat gambarnya, tulang daun menjari. Lihat gambarnya, lalu tulang daun melengkung, tulang daun sejajar. Kita harus tahu juga nih fungsi dari daun. Yang pertama apa? Sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis apa sih? Yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, sekarang simak ya bagian-bagian bunga. Lihat ya, simak, perhatikan pada video berikut ini. Mempelajari bagian-bagian bunga. Bunga adalah alat reproduksi pada beberapa tanaman atau angiosperma. Bagian-bagian bunga adalah kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kelopak bunga berwarna hijau. Kelopak bunga melindungi bunga yang masih kuncup. Mahkota bunga biasanya berwarna terang dan mencolok. Mahkota bunga membantu proses penyerbukan. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari antera atau kepala sari dan filamen. Serbuk sari adalah alat reproduksi jantan yang terbentuk di dalam antera. Putik adalah organ reproduksi betina pada bunga. Putik terdiri dari kepala putik, leher putik, dan ovari. Ovum adalah alat reproduksi betina yang dibuat di dalam ovari. Nah, itu tadi video tentang pembahasan bunga. Sekarang contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Antara lain, ayam dimanfaatkan untuk apa? Diambil telurnya dan dagingnya untuk apa? Dikonsumsi manusia. Selanjutnya, contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain yaitu kerbau dan sapi. Biasanya dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk apa? Membajak sawah. Selanjutnya, pemanfaatan hewan oleh manusia yaitu ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk apa? Hewan peliharaan. Selanjutnya, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Di antaranya, ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan.
Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padinya. Nah, hewan berbisa ini namanya ular, berfungsi juga nih untuk menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Akibatnya apa sih jika keseimbangan alam tidak terjaga? Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan sama tikus. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara menjaga keseimbangan alam? Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, anak-anak, sekarang kita perlu tahu nih bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama ada ikan. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernapas. Sirip berfungsi untuk berenang. Ada lagi nih anak-anak, hewan yang cukup lucu dan menggemaskan, yaitu kucing. Telinga untuk mendengar, mata pada kucing untuk melihat, hidung untuk mencium bau, lalu rambut berguna untuk menutupi tubuhnya, misal untuk mengetahui keadaan sekitar. Kaki sebagai alat penggerak, ekornya berguna untuk menjaga keseimbangan. Hewan selanjutnya apa? Betul, bernama katak. Ada bagian tubuhnya yaitu ada mata, berfungsi untuk melihat, badan untuk melindungi tubuh bagian dalam, lalu kaki untuk melompat, lubang hidung untuk mencium aroma, lalu mulut untuk menangkap makanan atau untuk memakan. Nah, ada lagi nih, nama hewan tersebut apa namanya? Yaitu burung dara atau merpati. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan, mata untuk melihat, sayap untuk terbang, cakar untuk mencengkram mangsa dan bertengger di dahan pohon. Lalu badan untuk melindungi tubuh bagian dalam. Lalu ada ekornya untuk mengatur pergerakan saat terbang. Hewan ini tergolong unggas ya anak-anak, perlu kalian ingat. Anak-anak, hewan selanjutnya yaitu apa? Betul, laba-laba atau serangga. Mulut berfungsi untuk menghisap cairan dalam tubuh mangsa. Pada bagian lain yaitu pedipalpus untuk apa? Memegang mangsa atau makanan. Lalu mata untuk melihat, kaki untuk berjalan.
Nah, anak-anak, itu tadi materi tema 3 peduli terhadap makhluk hidup dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kalian baca kembali buku paket agar kalian semakin paham. Sampai berjumpa kembali anak-anak. See you.